Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmanto, Kepala SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin mempersembahkan praktek baik saya yang berjudul Sensi Manis, Strategi Kepemimpinan untuk mewujudkan sekolah yang religius dan humanis. Pada tahun 2015-2016, nilai-nilai keislaman masih sangat kurang di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Praktek ibadah guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sangat minim di lingkungan sekolah, sehingga banyak waktu yang kurang bermanfaat. Saat jam istirahat, guru dan tenaga kependidikan menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang di ruang guru, sehingga peserta didik saat jam istirahat kurang terkontrol aktivitasnya. Selain itu, sambutan warga sekolah kepada peserta didik saat memasuki gerbang sekolah belum terasa hangat. Potret ini menimbulkan adanya jarak antara guru dan tenaga kependidikan dengan peserta didik. Peserta didik hanya mendapatkan layanan pendidikan di dalam kelas. Hal inilah yang mengakibatkan kepercayaan atau trust wali murid kepada sekolah berkurang. Selain itu, mayoritas peserta didik belum memiliki banyak hafalan Al-Quran. Pada tahun 2015-2016, jumlah peserta didik yang hafal Al-Quran juz 29 dan 30 ada 10 anak. Pada tahun tersebut mengalami penurunan jumlah peserta didik penghafal Al-Quran dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2014-2015, sebanyak 15 peserta didik. Selain itu, Ustadz-ustadzah di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta hanya memberikan layanan pendidikan dengan nasihat di dalam kelas saja, belum memberikan keteladanan di luar kelas. Akhirnya, tidak ada keterlibatan orang tua dan alumni dalam program dan pengembangan sekolah. Sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan di atas, penulis selaku Kepala SMP Muhammadiyah 8 Surakarta mengambil langkah perubahan strategis, yaitu kepemimpinan dengan transendensi dan humanisasi atau sensi manis untuk mewujudkan sekolah yang religius dan humanis. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, saya menawarkan sensi manis. Sensi berasal dari transendensi dan manis dari humanisasi. Transendensi dan humanisasi saya adopsi dari pemikiran seorang cendekiawan yang luar biasa, yaitu Bapak Kunto Wijoyo. Implementasi sensi manis menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Plan perencanaan. Pada tahap ini kepala sekolah bersama kepala tim menganalisis masalah, kemudian menentukan metode pemecahannya, kemudian memplenokan hasil dari metode tersebut kepada guru dan tenaga pendidikan termasuk siswa dan orang tua. Yang kedua, do, pelaksanaan. Pelaksanaan dari sensi. Yang pertama, promise. Program monitoring siswa. Program ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan siswa di rumah, apakah sesuai dengan standar sekolah atau belum, khususnya masa ibadah. 3 hal yang dipotret. Yang pertama, sholatnya. Yang kedua, baca Al-Qurannya. Yang ketiga, birrul walidain, membantu orang tuanya. Yang kedua, one day one juz. Program ini untuk guru dengan harapan 1 hari 1 juz, 1 bulan 30 juz. Yang ketiga, JPI, Jamaah Islami. Program ini untuk siswa sebelum pembelajaran, full di musola anak-anak untuk duha, dzikir, dan doa. Setelah itu masuk dalam kelas dan ngaji bersama juz 30 dan dipandu dari petugas di ruang TK. Saat pandemi, program ini tetap berjalan dengan pantauan virtual. Yang keempat, HPGTK, halaman pagi dan tenaga kependidikan, dilaksanakan setiap Jumat pukul 7 sampai setengah 8 dengan
bertujuan meningkatkan kualitas baca Al-Quran guru dan tenaga pendidikan. Yang kelima, Rumah Quran. Program ini menjadi program untuk orang tua yang harapan orang tua juga memiliki kemampuan yang baik di dalam membaca Al-Quran. Program dilaksanakan di sekolah 13 sampai selesai setiap hari Jumat. Pertama adalah Ta'at, Darus Al-Quran dan terjemahannya. Program ini dilaksanakan guru dan tenaga pendidikan sebelum kegiatan baik rapat maupun tes dengan tujuan harapan mendapatkan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Punnah puasa sunnah. Senin Kamis tidak ada minum makan di sekolah dengan harapan memberikan keteladanan kepada peserta didik. Kedelapan, Taman Buber, khataman Al-Quran dan buka bersama. Ini merupakan kelanjutan dari puasa sunnah dan kelanjutan dari One Day One Juice ODOJ. Yang 9, PKS, pengajian keluarga sakinah dengan harapan merekatkan hubungan keluarga antar guru dan keluarga. Yang 10, gerakan infak Jumat atau kids untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Kemudian yang 11, ujian tahfidz atau munaqashah. Program ini adalah program yang meningkatkan jumlah hafalan Al-Quran sehingga anak-anak harapannya meningkat jumlah hafalannya. Yang selanjutnya, mentoring tahfidzul Quran. Mentoring tahfidzul Quran ini adalah program pendampingan pemanfaatan ujian hafalan Al-Quran dengan harapan mentalku ini akan meningkatkan, mendorong siswa 3 bulan hafal 1 juz. Implementasi manis atau humanisasi di sekolah. Yang pertama, AMSIS Warid, Amung Siswa dan Wali Murid. Program ini program menyapa anak-anak orang tua. Tidak hanya menyapa, mendoakan Rabbi habli minas solihin, termasuk merapikan baju kerapian anak dan memastikan anak sudah meminta doa dari orang tua yang mengantarnya. Yang kedua, home visit. Program ini merupakan program untuk mendekatkan, mengakrabkan, mempererat hubungan sekolah dengan wali murid sehingga sekolah dengan masyarakat khususnya wali murid semakin humanis dan harmonis. Yang ketiga, passion test. Program ini untuk mengetahui bakat dan minat calon peserta didik dan wali murid dengan harapan bakat, minat anak termasuk keinginan orang tua itu dapat ditangkap oleh sekolah sehingga sekolah mudah di dalam mengembangkan bakat dan minat anak. Setelah itu, setelah sekolah melakukan cek implementasi, sudah sekarang cek pelaksanaan sensi manis. Tentunya perlu diperiksa, perlu ditinjau apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Yang terakhir, act adalah mengambil tindakan apabila ada yang kurang, dicarikan solusi, apabila sudah baik dijadikan standarisasi. Hasil dan dampak sensi manis di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Hasilnya, yang pertama, sekolah memiliki banyak program. Sensi manis memperbanyak program sekolah sehingga anak-anak dan guru berinteraksi dalam program tersebut, otomatis terjadi kedekatan, otomatis meningkatkan humanis antara guru, tenaga pendidikan, dan siswa. Waktu bermanfaat, tidak ada waktu sia-sia, tidak ada waktu yang terbuang. Sebelum sensi manis ada, guru bercengkrama saat istirahat dengan guru lain di ruang guru. Anak pun tidak diperhatikan. Tatkala ada sensi manis, saat istirahat,
ada interaksi yang baik antara guru dengan anak atau peserta didik, sehingga humanis, kehangatan sangat terasa. Kemudian praktek nilai-nilai ibadah meningkat. Sensi manis mendorong guru tenaga pendidikan untuk memperbanyak praktek-praktek keagamaan di sekolah, sehingga sekolah sangat terasa nilai-nilai religiusnya dengan banyaknya program-program sensi manis sejak pagi sampai sore hari. Bagaimana tatkala masa pandemi? Tatkala masa pandemi, sekolah masih bisa memantau dengan virtual. Before-nya, sebelum ada sensi manis, anak-anak hanya mendapatkan pelayanan pendidikan di dalam kelas. Setelah ada sensi manis, anak-anak mendapatkan pelayanan di luar kelas, bahkan pelayanan lebih tidak hanya dari akademik tetapi non-akademik. Kemudian orang tua dan alumni terlibat dalam pengembangan sekolah. Sensi manis menjadikan kedekatan antara sekolah dengan masyarakat. Demikian persembahan sensi manis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, SMP Harapan tahun 2021 ini jumlah siswanya meningkat, kemudian jumlah prestasi juga meningkat, kualitasnya meningkat. Mudah-mudahan ini akan diteruskan terus di tahun-tahun ke depan dan terus ditingkatkan pelayanannya oleh semuanya, guru dan tenaga kerja di SMP Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan informasi bahwa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun pelajaran ini ada kenaikan jumlah peserta didik sejumlah 47%. Demikian juga ada kenaikan pembinaan para siswa yang hafal Al-Quran sejumlah 200 dan semula hanya 30 anak, tahun ini menjadi 75 peserta didik atau naik dari. Pada saat ini saya akan mengucapkan selamat untuk anak-anakku yang sangat saya banggakan karena pada saat ini kalian sudah menghafal 2 juz 29 dan juz 30 dalam hitungan waktu 1 tahun. Alhamdulillah, selama saya belajar di SMP Muhammadiyah 8, saya sangat merasakan bahwa lingkungan di SMP Muhammadiyah 8 sangat kental dengan lingkungan Islami dan sangat humanisasi. Dan alhamdulillah selama bertahun-tahun juga, dan ini siswa kita secara kualitas dan kuantitas alhamdulillah sangat meningkat. Terima kasih. Menurut saya, lingkungan di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta nilai keagamannya sangat tinggi, dan saya merasa di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta menjadi rumah kedua saya, dan guru-guru di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta menganggap saya sebagai anak kandungnya karena saya selalu disayang dan selalu diperhatikan. Saya merasa senang di sini karena sekolah ini nuansanya